Di bulan ketujuh, dipercaya gerbang neraka terbuka lebar. Tapi satu wanita yang pulang kerja menendang altar di tepi jalan, membuat satu roh penunggu marah. Dan sejak malam itu, hidupnya jadi mimpi buruk. Ini terjadi di Malaysia, Penang. Di antara lorong apartemen tua yang lengang, Liu Mei, 25 tahun, karyawan pabrik, sering pulang larut. Malam itu, kepalanya berat karena minuman bir. Jalannya oleng menembus kabut Hungry Ghost Festival. Tanpa sengaja, kakinya menendang abu dupa dan kertas sembahyang di trotoar. Sejak kecil, Liu Mei tak pernah percaya roh sampai malam itu. Langkahnya berat dan telinganya menangkap suara tawa perempuan di bayang-bayang. Ia berlari pulang, mendapati di cermin kamarnya bayangan lain berdiri di belakangnya. Sejak itu, rohnya tak pernah membiarkannya sendiri. Suara itu pertama kali muncul saat Liu Mei mandi. Keran mengucur, busa sabun menutupi mata. Di balik tirai terdengar ketukan pelan, lalu keras, seperti kuku menggaruk pintu kayu. "Siapa di luar?" teriaknya. Tak ada jawaban. Saat tirai disibak, kaca cermin menampakkan bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di sudut toilet. Wajahnya putih, mulutnya robek hingga telinga. Seketika, lampu mati. Liu Mei tergelincir. Air dingin memandikan kepalanya. Saat lampu menyala lagi, bayangan itu hilang. Malam kedua, Liu Mei bermimpi dia tidur di trotoar. Abu dupa menempel di kakinya. Di sebelahnya, perempuan berkebaya putih duduk, wajahnya hancur, matanya kosong. Tangannya meraih kaki Liu Mei, menahan agar tak lari. Begitu terbangun, kakinya memar biru kehitaman. Ia menangis, berusaha menyalakan dupa di depan jendela apartemen, berharap roh itu puas. Tapi semakin ia berdoa, semakin sering sosok itu muncul di pantulan televisi, di lift, di toilet pabrik. Teman kerjanya bilang, "Kau harus cari orang pintar. Ini bukan mimpi buruk, ini panggilan." Tapi Liu Mei hanya tertawa pahit. Sampai suatu malam, pintu kamarnya terbuka sendiri. Dari celah gelap, tangan pucat merayap naik ke ranjangnya. Liu Mei tak tidur semalaman. Tubuhnya panas dingin, napasnya berat, keringat dingin menetes. Di sudut kamar, perempuan itu berdiri. Rambutnya basah meneteskan air hitam ke lantai. Mulutnya bergerak, namun suara seraknya terdengar langsung di telinga Liu Mei. "Pulangkan, pulangkan." Liu Mei berlari keluar. Tengah malam, hujan menetes di lorong HDB. Ia memanggil orang pintar terkenal di Chinatown. Orang tua itu menatapnya, menyalakan dupa hitam. Di mangkuk kuningan, api tiba-tiba meledak. Asap tebal mengepul. Dalam asap, terlihat siluet perempuan tanpa wajah. Rahangnya retak, menatap lurus. "Kau menendang persembahannya. Sekarang kau harus gantikan, atau dia akan tinggal di punggungmu selamanya." Tangannya gemetar. Orang pintar memberinya tali merah dan segenggam bunga melati kering. "Jangan lepaskan ini. Malam ini, minta maaf di tempat kau menendang abu itu." Liu Mei kembali ke trotoar. Jam 3 pagi, hujan menetes. Ia menunduk, meletakkan bunga melati di bekas altar. Tapi dari seberang jalan, suara tawa basah memecah hening. Sosok putih menyeberang, kepalanya miring, mata hitam menatapnya. Hujan semakin deras. Liu Mei menahan napas, berbisik minta maaf. Tangannya gemetar memegang tali merah. Sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya tak terdengar di genangan air. Tiba-tiba, lampu jalan berkelip saat petir menyambar. Bayangan perempuan itu berdiri tepat di depan Liu Mei. Wajahnya kini terbuka. Hanya rongga hitam menganga. Dari lubang matanya menetes darah. Liu Mei menjerit, berlari. Tali merah terlepas dari pergelangan tangan. Begitu tali jatuh, suara bisikan menembus telinga. "Kau tak bisa lari." Tangannya ditarik. Ia terjatuh. Lututnya membentur jalan basah. Perlahan, roh itu merangkak di atasnya. Wajah tanpa mata
menempel di wajah Liu Mei. Dunia berputar. Napasnya sesak. Orang-orang yang kebetulan lewat hanya melihat Liu Mei kejang di trotoar basah, sendirian, mulutnya komat kamit. Orang pintar datang menjemput. Dengan asap dupa pekat, ia berusaha memisahkan roh itu. Tapi di mata orang pintar, perempuan itu sudah terlalu kuat. Suara tawa perempuan itu terdengar di antara doa-doa. Aku di sini, di kulitmu, di tulangmu. Kini, Liu Mei terbaring di kamar sempit. Hanya bisa menatap plafon. Setiap malam, telinganya mendengar napas di balik tirai, langkah di balik pintu. Orang pintar datang berkala, menabur dupa. Tapi roh itu tak pernah benar-benar pergi. Dan di malam bulan 7, bulan hantu berikutnya, putri kecil tetangganya berdiri di depan pintu kamar Liu Mei, berbisik sambil menunjuk sudut gelap. "Kak, di sana ada tante rambut panjang." Dia senyum ke aku. Bagi Liu Mei, hidup dan mati sudah tak ada beda. Karena bagi orang yang pernah menendang altar persembahan, pintu neraka akan selalu terbuka, menunggu, menjemput.